saya namanya Pak Bobom, tanya-tanya di Alkitab. Alkitabku banyak yang perlu ditanyakan. Ya, ingat tentang Daud telanjang, juga benar telanjang. Nanti Pak Bobom jelaskan. Kemudian kenapa sampai Daud istrinya banyak, Salomo, ya? Bagaimana pada waktu kenapa mereka istri banyak jatuh dalam dosa, mereka masuk surga atau tidak? Kita perlu bahas. Nabi Musa, tentang kehidupan Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, itu kita bicara. Jangan kita cuma tahu saja keselamatan primer, sekunder juga harus kita belajar, ya, Tuhan, ya, supaya kita semakin kuat. Kalau primer memang sangat perlu penting. Tapi banyak anak Kristen yang kurang memahami juga. Pak Bobom kadang suruh-suruh anak Tuhan, mari kita bicara. Tapi semua sudah pada hebat-hebat, ya. Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas. Contoh masalah makanan. Banyak orang yang melarang kalau kita pergi begini-begini. Khususnya kita orang Toraja. Ya. Secara alkitabiah, kita boleh nggak makan makanan yang dari acara nenek kita? Contoh, ya, habis pesta, mari mas. Jangan kita mendengarkan manusia. Dengarkan Alkitab. Itu firman Tuhan. Ya. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Saya mau ingatkan lagi sekali lagi. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Pak Bobom dan hamba Tuhan yang lain menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang kita harus ikuti apa yang sudah tertulis di Alkitab. Kalau ada orang yang memberikan pengajaran di luar Alkitab, jangan dengar. Jadi malam hari ini akan mau berhasil. Dan salam-salam juga buat semua teman-teman yang ada di dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai malam hari ini seperti biasa mau beras. Tahu dong teman-teman dulu ya dari Solata BM2, Pak Lidara, silakan. Baik Pak, kasih karunia, kita bahas ya. Undang dulu ya, sebentar ya. Masa buka link baru saya pimpin doa, kita berdoa ya. Ya. Silakan tim Solata BM2 yang mau masuk, silakan sebelum saya kasih link ya. Kita masuk berdoa. Tuh, saya belum bikin ini lagi ya.
Masuk sudah, saya sudah bikin link, sudah saya sudah bikin link. Masuk sudah. Oke teman-teman ya, kita tunggu teman dulu. Ya, selamat malam sama penggugat. Kalau bisa Pak Tata, Pak Atta masuk ya. Harian. Pak Atta masuk lu Pak Atta. Oke teman-teman, silakan masuk ya. Sang penggugat. Oke, sebelum kita mulai, nanti saya tunggu Pak Atta dulu, kita memuji Tuhan, menyanyi dulu, baru kita berdoa. Kita tunggu Pak Atta dulu ya. Oke. Sang penggugat sudah ini, oke sampai teman-teman yang Ibu Winef mau masuk bergabung silakan. Ya teman-teman semua yang bergabung silakan. Sambil kita menunggu, kita ngobrol malam hari ini ya. Saya lagi tunggu Pak teman-teman. Oke, shalom, selamat malam Pak Lidara. Halo. Di mana nih? Mobil atau di mana nih? Iya, lagi di mobil sebentar. Jalan. Halo. Oke. Ya, halo. Lanjut dulu. Ya. Oke, Pak Tata silakan masuk ya. Biar sebelum kita berdoa kita nyanyikan satu pujian dulu. Pak Tata. Pak Tata. Oke. Dulu. Ya. Oke, teman-teman yang masuk silakan ya. Wah, Itu nggak berani, Pak. Pasukan itu. nanti kita putar videonya sebentar. Kita berdoa dulu. Oke. Kita lanjut. Ini Pak Atta saya lagi tunggu. Kalau Pak Atta nggak masuk ya udah. Kita berdoa dulu ya. Ya. Selamat malam. Ini dengan Pak Atta ya? Pak Michael Petrus.
Selamat malam Pak Bombong. Ya, selamat malam. Shalom Pak Bombong. Salam. Ya. Pak Petrus, di mana nih? Sebenarnya saya asli Sorong Pak Bombong, cuman saya sekarang berdomisili di Serpong, Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Saya salah satu penggemar berat Pak Bombong. Saya ikutin aja Pak. Terima kasih. oke, makasih. Sebentar ya, saya tunggu Pak Atta dulu ya. Duh, Pak Atta ini gimana nih? Kita nyanyi dulu, baru kita berdoa, baru kita lanjut. Oh, oke sudah. Kalau begitu kita mulai saja. Selamat malam Bu Supiatul. Selamat malam Pak Bombom, teman-teman semuanya. Selamat Paskah buat teman-teman dari Sabang sampai Papua. Shalom ya. Selamat malam Bu Sofiatul. Selamat malam Pak Petrus. Iya, nanti Selamat malam. selamat malam Ibu Inem. Selamat malam, selamat Paskah, Ibu Sofiatul, Sang Penggugat, Pak Lidara, Michael, Pedro. Tuhan Yesus Selamat Paskah Bu Ine. Selamat Paskah semuanya. Selamat malam. Oke, Bapak Bob pimpin doa dulu ya. Baru kita bahas yang tadi siang ya. Saya berbicara sama Rudi Yohanes, berbicara kepada orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hadiratmu Bapa, kami semua anak-anakmu, di malam hari ini kami berkumpul, datang merendahkan diri kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami semua anak-anakmu yang selalu melanggar dosa, berlebih-lebih menyakiti hati Tuhan, yang selalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan. Di hari yang sangat berbahagia ini, di hari Paskah, di mana Engkau bangkit, Engkau telah menebus dosa kami semua dari dosa kami. Engkau telah menamaikan kami dengan Allah Bapa di surga, sehingga kami semua mendapatkan kasih karunia. Kami semua layak di hadapan Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di hari ini juga kami semua yang haus akan firman kebenaran. Kami semua datang bersama-sama sepakat. Kami akan bercerita tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih di hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, di mana Engkau telah melepaskan kami dari segala dosa. Untuk itu Tuhan, di hari ini, kami semua akan bercerita, menghibur satu sama lain, saling menguatkan iman kami masing-masing, tentang firman yang hidup, yang 2000 tahun lalu sudah datang ke dalam dunia ini, dalam rupa manusia, yang mana mengorbankan sebagai tubuh manusia, menebus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada saudara-saudara kami di malam hari ini yang mengalami sakit penyakit karena medis. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai di malam hari ini, hamba-Mu menumpang tangan. Saya percaya Tuhan, ada kuasa dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus menebus dosa kami semua.
dengan kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur, kuasa Roh Kudus Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit karena medis, sakit karena kuasa kegelapan, pergumulan yang sangat berat. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat mereka. Hamba-Mu yang lagi sakit tubuh lemah, Tuhan angkat. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai untuk melayani anak-anak Tuhan dan jiwa-jiwa yang jauh daripada. Biarlah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami, semua anak-anak Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Jamah kami Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Bapa, ubahlah kami, anak-anak-Mu yang selalu melanggar sesuai kehendak Tuhan. Bapa, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang belum mencicipi sesuatu nasi. Anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, ibu-ibu janda yang sudah tidak bekerja, duda yang hanya mengharapkan belas kasih Tuhan. Berkati mereka, kenyangkan mereka dengan belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami semua anak Tuhan yang sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, kerahkan hati kami untuk melihat saudara kami dimanapun berada. Berkati kami semua anak Tuhan yang mendengarkan siaran Sholat ABM 2, baik secara live maupun secara siaran ulang. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam persekutuan gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah dan di seluruh dunia. Berkati kami, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu kami takut akan Engkau. Berkati siaran Sholat ABM 2, tim Sholat ABM 2, hamba-Mu beserta keluarga. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Pakai hamba-Mu taruh kuasa di lidah hamba. Pada waktu hamba menyampaikan firman kebenaran, ada kuasa menjamah anak-anak Tuhan di malam hari. Nubuatan terjadi, pengenapan terjadi, banyak jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Malam hari ini, hamba yakin dan percaya akan ada pertobatan dan menghubungi kami tim Sholat ABM 2. Berkati Pak Sibarani beserta keluarga, berkati Pak Lobo dan keluarga, Pak Didara beserta keluarga, Pak Mordekai, Pak Timothy, Pak Marban, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Kisimbiring, Pak Yoel, Pak Slamet, Pak Wahyudi, Pak Degasi, Ibu Sofiatul, Ibu Apre, dan semua pendebat Kristen, apologet, hamba Tuhan, Saudara Rudi Yohanes, Putih Watimena, Biong 77, Pakai 88, Erben Channel, Edis TV, siapapun anak Tuhan, tulis berkati kami semua. Kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam Tuhan. Pakailah terus kami Tuhan, sebagai hamba-Mu Engkau pakai terus untuk melayani Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, anak-anak Tuhan apologet. Biarlah kami bercerita firman kebenaran. Pakailah kami Tuhan, sesuai Engkau berfirman dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Tuhan pakai kami sebagai batu-batu hidup untuk memberitakan pembangunan suatu rumah rohani. Biarlah kami menceritakan firman kebenaran sesuai dalam Mazmur 96 ayat 3. Kami menceritakan kemuliaan, kebesaran Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tangan-tangan pemberian anak-anak Tuhan yang setia melayani kami di sini. Tim Sholat ABM 2. Siaran ini Tuhan, biarlah siaran ini semakin berkembang,
banyak jiwa yang diselamatkan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, banyak jiwa yang pulang kembali kepada Bapa. Saya percaya, nubuatan terjadi. Banyak jiwa yang diselamatkan. Satu orang bertobat, ada sukacita, malaikat di surga. Saya percaya Bapa. Malam hari ini jiwa-jiwa akan pulang lagi. Mereka akan kembali. Domba-domba yang tersesat. Sesuai dalam Yeskel 16 ayat yang ke-31. Dan Yeskel 34 ayat yang ke-16. Domba-domba harus kami balu. Saya percaya Tuhan. Kami selalu melakukan berita sebagai hamba-Mu, memberitakan firman Tuhan, mengajar dan membagus. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak Mu di malam hari ini, kami bersama-sama sepakat, saling menguatkan iman kami satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan selalu pakai kami, dan buka hati anak-anak Tuhan yang belum mengenal Engkau, yang masih tersesat, biarlah mereka pulang, karena Engkau sendiri yang memilih mereka. Biarlah mereka pulang dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua di malam hari ini, mulai dari awal pertemuan hingga akhir. Biarlah siaran kami ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. 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 Pak Atta. Waduh. Salam, Atta. salam Pak Bombom. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Kita nyanyi Yerusalem dulu kan? Boleh ya? Boleh. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Anaknya Kak? Sebelum Pak Bombom bawa firman, kita bawa lagu. Silakan ditampilkan Pak Bombom teksnya. Bentar ya. Bentar ya. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Praise the Lord. Tak lama Tuhan
sana. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu apa lagi nih, Pak? Kata. Halo. Kata. Dalam perkara Pak Bombom. Setelah itu Pak Bombom bawa apa? Khotbah ya. Kalau perkara ya. Ya. Silakan ditampilkan Pak Bombom. Ini lagu ini sangat luar biasa ketika kita menyembah Tuhan. Saya percaya malam hari ini mujizat Tuhan terjadi, kita semua diurapi. Kita nyanyi dengan segenap hati kita. Silakan yang ada di room, yang di live chat bisa juga bersama muji Tuhan di room. Segala perkara dapat kau di dalam Dia yang memberikan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat di dalam Tuhan Yesus penolong sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia kecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala dapat kutanggung di dalam Dia yang berkuasa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Baik, saudara. Ya, silakan Pak Bombom bawa firman Tuhan. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan judul malam hari ini ya, kita ngobras dan Pak Bobom belum khotbah ya, nanti hari Senin besok baru Pak Bobom khotbah, karena setiap minggu memang kita ngobras. Dan firman Tuhan malam hari ini yang saya mau bawa sesuai tema hari ini di dalam Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Baik, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat firman Tuhan yang dimana malam hari ini Pak Bombom membuat judul ngobras, Pak Bombom menantang debat apologet Muslim yang suka bahas Alkitab. Nah, mereka ini suka berbicara tentang Alkitab, keimanan kekristenan yang mereka tidak punya hak kapasitas untuk berbicara.
mereka dengan seenak-enaknya ya berbicara seakan-akan mereka mengetahui, tapi ya kami sudah tahu lah mereka ya. Saya nggak pernah benci mereka ya. Jelas di sini dikatakan bahwa yang lain tolong mute ya. Ada. Di sini jelas bahwa di dalam Amsal 13 ayat yang ke-16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Memang mereka orang bebal, mereka tidak tahu apa-apa. Sok pintar, sok mengajar, bukan iman mereka. Mereka menafsirkan Alkitab dengan sendiri. Padahal Alkitab bukan ditafsir. Alkitab itu dia bertanya, menjawab situ, jawab yang ayat lain yang menjawab. Dan jelas mereka ini seenak-enaknya mereka membahas Alkitab. Saya sudah tadi siang saya datang ke channel mereka, saya tanya. Karena ini saya tahan-tahan. Saya ingin sekali berdialog sama mereka. Karena saya udah berapa kali di channel saya menyampaikan, mari. Saya bukannya mau berdebat, tidak. Saya ingin Anda bertanya, habis itu saya bertanya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bisa membahas Alkitab. Mereka hebat, mereka pintar. Dan saya katakan bahwa apa? Kalau mereka membahas kitab mereka, saya hormat, itu iman mereka. Saya hargai. Marilah kita saudara-saudaraku dari seberang. Marilah kita jagalah toleransi ini. Anda tidak perlu membahas, kalau memang Anda dari Kristen, Anda pergi ke seberang. Di situ kan Anda mendapatkan cahaya petunjuk. Ya silakan kau lakukan saja iman Anda sebagai Al-Quran sebagai pedoman iman Anda. Lakukanlah yang terbaik. Kami orang Kristen tidak pernah membahas kalian. Kalau saya lihat ini, Anda ini selalu kalau saya berbicara, inilah kalian ya. Orang-orang yang bebal, oknum-oknum ya. Ustadz Kenama, Donitan, Adit dalam air, pendekat Islam katanya ya. Sebentar saya akan putar video Anda ya. Teman-teman nanti kita nonton ya. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 4. Perhatikan saudara-saudara. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal yang bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Inilah mereka. Mendebat dari seberang. Saya tidak membenci Anda. Kami orang Kristen menyayangi Anda. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Hukum kasih sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Kami tidak orang Kristen tidak membenci Anda. Cuma kami mau Anda punya channel, bukalah. Menjelaskanlah kitab Anda yang Anda sudah anggap bahwa itu kitab pedoman buat hidup Anda. Al-Quran dan hadis. Al-Quran kitab suci Anda. Silakan. Jangan Anda membahas Alkitab. Itu keimanan orang Kristen. Alkitab itu buku pedoman kami. Anda siapa? Kalau Anda memang pintar, saya hamba Tuhan. Mari. Bertanya sama saya Alkitab. Kalau Anda ingin bertanya, saya akan layani. Tapi kalau Anda mau menjelaskan Alkitab kami dengan otakmu, mari. Saya kasih Anda, tutup mata saya, dan Anda juga open kamera, tutup mata Anda. Mari kita berbicara Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Anda ini mungkin dengan pendapat lain saya tidak tahu. Pak Bambang bukan orang sombong, tapi Tuhan memang pakai Pak Bambang untuk sekarang ini, untuk Anda ini. Pak Bambang bukan orang hebat. Tuhan Yesus yang hebat. Amin, saudara. Kami
kasihan untuk Anda. Anda sudah ada murka Allah. Tambah lagi Anda menghujat Roh Kudus. Risikonya berat, bertobatlah. Kalau Anda sudah di seberang, saya hormat Anda. Silakan lakukan. Jangan Anda sok tahu berlagak tahu. Ini iman kami, saudara. Anda jangan menjadi seorang yang berlagak tahu. Ada kenyataan kasihan. Korbannya saudara kita Pak Muhammad Kacik. Percakapan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, Anda menganggap bahwa Anda dari Kristen masuk ke seberang. Anda menjelekan agama Anda yang lama, Kristen, menghina kami. Pak Ustadz kayak nama yang saya hormat. Doni Tan yang saya hormat. Kalau Anda semua pintar, mari sama Pak Bobo. Luar biasa kalian. Mempelintir Alkitab seenaknya kalian. Baik saudara-saudara, mari kita lihat video. Tadi siang saya telepon Rudi Yohanes. Saya bilang live, ini hari Paskah yang hari sukacita bagi kami semua. Karena mereka sudah terlalu luar biasa. Bukan kami benci, kami menyayangi Anda. Karena mereka bilang, mari saya undang Pak Bobo di channel kalian. Ingat ya, kita tidak akan membuang mutiara ke dalam mulut babi. Ngapain saya bicara Alkitab di channel kalian? Kalian masuk ke sini bertanya sama saya. Oke, sebelum kita berdialog, selesai ngobrol semalam hari ini, kita putar video ya. Putar. Ya. Kita nonton sama-sama teman-teman ya. Kita perhatikan baik-baik ya. Di sini ada Rudi Yohanes dulu berbicara. Perhatikan penegak kata-kata dari saudara kita apologet penegak Islam. Perhatikan kata-kata dia. Dia bilang, bentar ya. Dia bilang, Pak Bobo melawan saya, open kamera, lakban mata. Dia siap lawan saya. Lihat mereka ya. Mulutnya bicara sekarang, sebentar lain. Bicara A, B, sebentar B. Sebentar lagi C. Perhatikan mereka itu. Memang mereka ini pendusta. Perhatikan baik-baik. Kita nonton videonya. Perhatikan ya, saya putar video. Nah. Bang Rudi, itu tadi ada permintaan bombong, Bang Rudi. Ntar di progres aja kalau dia mau. Bang Rudi kan ada nomor saya. Ya. Katanya buka kamera, oke juga. Bang Rudi nggak apa-apa. Mata pakai lakban nggak apa-apa. Buka celana pun nggak apa-apa. Ya, lihat kan, sombongnya kan. Jam berapa nanti? Makanya aku masuk sini mau bilangkan itu. Tadi telepon bom mau kan? Coba. Iya. Jam berapa nanti? Terserah dia. Dengar baik. Sekarang Oke, kalau jam bisa. 7 malam, Pak. Sekarang jangan. Habis kalian apa Anda buka puasa? Halo? Tanya dia itu. Ya. Nanti. Dia ready juga. Maunya Buka puasa. kapan? Nggak apa-apa. Bertanya. Boleh. Ntar kirim aja linknya Bang Rudi di WA saya. Bentar ya. Mantap. Ini baru mantap. Mantap ini Pak Bombom PS Penegak Islam. Mantap ini. Lihat Luar mulut biasa. mereka ya. Mantap nih. Putar Ini saya kaki nonton sebentar. nanti malam nih kalau jadi. Cuman yang saya khawatirkan nanti, misalkan Bombom ini